العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله رحمه المشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Sungguh jangan membuatmu ragu akan janjinya Allah yang telah dijanjikan untukmu. Ketika janji itu, Waalaikumsalam. Ketika janji itu, ketika janji itu tidak terjadi, walau waktunya sudah dinyatakan. Supaya jangan sampai keraguan itu menjadikan celah atau cacatnya pandangan mata hatimu. Dan jangan sampai memadamkan cahaya batinmu. Maka barang siapa dijanjikan oleh Tuhannya sesuatu, walau dinyatakan waktunya, tapi ternyata tidak terjadi, maka jangan sampai yang demikian itu menjadikan ragu dia akan benarnya janji Tuhannya. Sebab tidak terjadinya apa yang dijanjikan itu kadang-kadang karena ada sesuatu yang belum terpenuhi oleh kita. Kadang-kadang Allah menjanjikan sesuatu untuk kita, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan itu belum kita lakukan. Sehingga janji itu pun belum terpenuhi. Dan syarat itu tentu ada hikmahnya. Demikian juga terjadinya dan tidaknya janji itu semua dalam lingkup hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza futiha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha
an qalla amaluka. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Ketika Allah membuka untukmu satu arah dari perkenalan, maka jangan kau pedulikan ketika itu menjadikan amalmu menjadi sedikit. Ketika Allah membuka suatu pintu perkenalan untukmu, maka jangan kau pedulikan bila pintu perkenalan itu membuat amalmu menjadi sedikit. Ketika orang yang semangat beribadah kepada Allah, tentu dia melakukan banyak amal ibadah untuk mencapai, untuk menempuh perjalanan-perjalanan yang mencapai kepada Tuhannya, pada Allah. Tapi kadang-kadang ketika seorang yang semangat beribadah itu di tengah perjalanan, kadang-kadang karena begitu lamanya dia melakukan ibadah itu, timbul kemalasan. Timbul kemalasan dari untuk beribadah maupun berwirid. Sehingga ketika dia malas melakukan itu, dia menjadikan sangat sedih sekali, sangat susah sekali. Kenapa saya tidak sesemangat dulu? Sehingga kadang-kadang sampai dia meninggalkan semua ibadahnya. Alah, saya tidak semangat dulu, udahlah saya hentikan. Padahal kadang-kadang di saat itulah timbul rasa mengenal atau rasa dekat dengan Allah yang melebihi ketika dia bersemangat. Misalnya, memang ibadahnya menjadi lemah sedikit, tapi tiba-tiba dengan hatinya seperti ada rasa kuat sekali, rasa dekat dengan Allah. Nah, itulah sedikit pintu terbuka perkenalan dengan Allah. Fa'innahu, karena Allah tidak membuka pintu perkenalan, kecuali itu berarti Allah menghendaki untuk berkenalan denganmu. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa mawriduhu alaik. Wal a'mala anta mahdiyan ilaihi. Wa aynama wal a'mala anta muhdiha ilaihi. Wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Jadi tadi kalau Allah membuka pintu perkenalan, maka jangan kau pedulikan ketika pintu perkenalan itu menjadikan sedikit amalmu. Karena Allah tidak membuka pintu perkenalan kecuali berarti Allah menghendaki berkenalan denganmu.
Apakah kau tidak tahu bahwa perkenalan itu adalah Allah yang mendatangkan untukmu. Sedangkan amalmu itu adalah yang kau haturkan kepada Tuhanmu. Sekarang bandingkan. Bagaimana posisi apa yang didatangkan Allah kepadamu dibanding dengan apa yang kau persembahkan kepada Tuhanmu. Tentu lebih utama apa yang Allah datangkan untukmu. Gambarannya yang jelas misalnya, ada orang yang ingin selalu penuh hidupnya dengan ibadah, dengan wirid, dengan zikir. Ya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan dia mengalami sakit. Yang sakit itu membuat dia tidak bisa segiat ketika sehat. Dia ingin supaya sehat, kemudian giat beribadah kepada Allah. Tapi Allah memberi dia sakit. Yang dimana dengan sakit itu amalnya menjadi sedikit. Tapi Allah memperkenalkan diri paling jelas kepada manusia adalah dengan hal-hal yang tidak disenangi. Sebetulnya bila terjadi pada seseorang hal-hal yang tidak disenangi, itu adalah merupakan bentuk perkenalan Allah kepada hambanya. Banyak orang-orang yang menjadi sadar akan rasa ketauhidannya, bahkan mencapai pada tingkat-tingkatan yang tertentu dengan mengalami hal-hal yang tidak disukai oleh dirinya. Cerita-cerita para orang-orang yang mencapai makom wali dulu adalah dengan mengalami kehidupan yang sangat menderita. Dari penderitaan itu kemudian timbullah suatu keyakinan tentang Allah melebihi keyakinan-keyakinan yang sebelumnya. Dan sangat-sangat jauh perbedaannya. Ini banyak dialami orang walau dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Walau dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi itu kalau amal kita yang menghendaki, tapi perkenalan dari Allah adalah Allah yang menghendaki. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu' waridatil ahwali. Kenapa amal ibadah dibuat berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis? Karena keadaan hati seseorang itu berbeda-beda. Sehingga orang kecondongannya juga akan menjadi berbeda-beda. Dan agar orang menjadi tidak jenuh. Amal ibadah ada sholat yang paling utama, ada zikir, ada tafakkur, ya, ada bacaan sholawat, zikir sendiri bermacam-macam, ada tasbih, subhanallah, 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 ada tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu karena berbagai macam bentuk hati manusia berbeda-beda. Dan juga kemuliaannya, kecondongannya juga berbeda-beda. Ada membaca Al-Quran. Jadi ibadah itu dibuat berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis,
karena juga kecondongan hati berbeda-beda dan juga supaya tidak mengalami kebosanan. Ada sedekah, ya, ada membaca Al-Quran, ada sholat, ada puasa, dan berbagai macam ibadah. Itu karena agar tidak mengalami kejenuhan. Berbagai macam ibadah bisa dilakukan. Jenuh satu bentuk ke bentuk yang lain. Al-a'malu suratun qa'idatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah yang zahir itu adalah bentuk yang terlihat. Sedangkan rohnya amal ibadah adalah wujudnya rahasia ikhlas. Wujudnya rahasia keikhlasan di dalam ibadah tersebut. Nah, ikhlas itu berbeda-beda. Ikhlas itu ada tingkatnya tengah, ikhlasul ubad. Kalau ikhlasnya orang yang ahli ibadah, ada selamatnya amalnya mereka dari riya yang jelas dan yang khafi. Riya itu pamer. Ya. Itu ada yang jelas, ada yang khafi. Itu adalah ikhlasnya orang ahli ibadah. Jadi ikhlasnya orang ahli ibadah adalah selamatnya amalnya dari pamer yang jelas dan yang samar, dan selamat dari segala yang ada bagian untuk nafsunya. Maka orang-orang ahli ibadah tidaklah beramal kecuali karena Allah. Karena agar mendapat pahala Allah dan agar terhindar dari siksa Allah. Tapi orang-orang ahli ibadah biasanya masih merasa dia mengamalkan amal itu. Dan masih bergantung pada amal tersebut. Untuk hasilnya pahala dari Allah dan untuk hasilnya terlepas dari siksa masih bergantung pada amalnya itu. Itu ikhlasnya orang-orang yang ahli ibadah. Biasanya ini kita semua seperti orang manusia umumnya seperti itu ya. Kalau kalau beribadah merasa senang. Karena apa? Ini berarti kita akan mendapatkan pahala dan lepas dari siksaan Allah. Tapi kalau kita mengalami kemunduran dalam beribadah, ada kesedihan di situ. Karena apa? Karena tentu gantungan kita untuk menuju pada Allah berkurang. Ini menunjukkan masih bergantung kepada amal ibadahnya dan masih merasa beribadah. Kalau ikhlasnya ini yang kedua, wa ikhlasul muhibbina, ikhlasnya orang-orang pecinta Allah adalah dia beramal karena Allah. Hanya karena Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk menta'zimkan Allah. Karena Allah patut untuk diagungkan. Tidak untuk pahala, tidak ingin lepas dari siksaan. Itu terserah Allah. Jadi ikhlasnya orang-orang muhibbin, orang-orang pecinta Allah, tidak ada hubungannya dengan janji pahala maupun ancaman siksa. Dia beribadah kepada Allah karena memang merasa Allah adalah pantas untuk diagungkan. Allah yang maha pantas untuk disembah. Itulah ikhlasnya orang yang ahli muhibbin. Maka Rabi'ah Adawiyah pernah berkata, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut dari nerakamu dan karena tidak ingin masuk surgamu. Bahkan ada yang pernah menceritakan, sambungannya adalah, ya Allah, kalau aku ibadah ingin masuk ke surgamu, jangan masukkan aku dalam surgamu, ya Allah. Dan bila aku menyembahmu, beribadah kepadamu, karena ingin lepas dari neraka, maka jadikanlah saya jembatan di dalam neraka. Itu adalah perkataan orang-orang pecinta Allah. Kadang-kadang
Makanya yang namanya cinta itu memang kata-katanya suka berlebih-lebihan. Ya. Rabi'ah sendiri begitu. Ketika sudah muncul rasa cinta kepada Allah, maka kata-katanya kata-kata cinta. Ya. Kalau cinta kan seperti itu. Kalau kamu tidak percaya pada cintaku, belahlah dadaku. Maka di dalam hatiku tertulis namamu. Ya, kata-katanya kayak orang gila. Ya. Tapi itu bukan berarti kok kemudian seperti itu apa adanya enggak. Dalam arti bahwa karena luapan rasa cinta sehingga kata-katanya itu seperti tidak masuk akal. Ini juga demikian. Karena Rabi'ah mencintai Allah dengan sangat, maka dia kemudian kadang-kadang timbul kata-kata cinta. Kata yang seperti itulah. Jadi amal-amal orang yang ikhlas itu kadang-kadang kelihatannya sedikit. Tapi karena keikhlasannya yang tingkat tinggi, maka itu menjadi sangat amat besar sekali. Nah, kita ya merasa sebagai orang awam yang masih tingkatan biasa, maka ya baiklah kita memperbanyak amal. Karena apa? Keikhlasan kita masih keikhlasan orang yang beribadah. Jadi kita masih tidak bisa dipungkiri ingin lepas dari neraka dan ingin masuk surga. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau udah muhibbin, udah tidak mikir itu. Pokoknya saya cinta kepada Allah, saya tidak mau tahu, mau saya ada di neraka ataupun di surga, bukan urusan saya. Urusan saya adalah rasa cinta saya kepada Allah. Jadi saya menyembahnya karena saya cinta kepada Allah. Dan itu memang untuk orang-orang tertentu. Kita bisa mengatakan itu, tapi pada kenyataannya belum. Ya. Hanya pada batas bibir. Kalau mereka sudah sampai dalam hati. Apakah bisa? Bisa. Semua orang punya kesempatan. Ya. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi seperti itu. Kadang-kadang memang dia berusaha, ikhtiar. Kadang-kadang memang orang pilihan Allah. Kalau orang yang berikhtiar untuk ingin menjadi kasih Allah, maka dia seorang murid. Orang yang berkehendak untuk menuju kepada Allah. Kalau dia tidak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba menjadi kekasih Allah karena pilihan, namanya murad. Orang yang dikehendaki Allah. Itu ada kadang-kadang orang. Makanya kita kepada orang siapapun lah, baik orang ahli ibadah maupun orang ahli maksiat, kita tidak perlu mencemooh. Karena semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi kekasihnya Allah. Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Siapa tahu orang-orang yang saat ini ahli maksiat, suatu saat dia tiba-tiba dipilih Allah menjadi kekasihnya. Menjadi orang yang pecinta Allah, yang hatinya penuh dengan cinta Allah. Jadi, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, kita tidak perlu untuk menghinakan hamba-hamba Allah. Kaidahnya adalah, saya pernah lihat kaidah seperti ini. Selalu nomor satukan Allah, tapi selalu memuliakan hamba-hamba Allah. Demikian. Monggo yang mau tanya, silahkan. Enggak. Persilahkan yang mau tanya. Nggak ada yang mau bertanya, saya bertanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya ini kan orang yang baru menginginkan dekat dengan Allah ya. Jadi kadang-kadang tuh di saat kita contohnya melakukan sholat deh. Sholat sunat gitu ya, kayak sholat duha. Nah, saya nih suka merasakan kalau misalnya saya tidak melakukan, aduh saya stres. Ya. Aduh, misalnya kok hari ini tidak melakukan karena lupa atau karena sibuk gitu ya, atau kelewat gitu. Kita stres. Nah, apakah itu termasuk keterpaksaan atau rasanya tidak terpaksa, tetapi kadang-kadang kelalaian gitu loh Pak Ustadz. Iya. Padahal kita sendiri
ingin melakukan, kita sendiri planning mau melakukannya karena kita tahu itu adalah ibadah-ibadah sunat ya yang paling mudah lah sebenarnya. Dan kemudian terhadap bersedekah atau memberi tadi itu ibadah-ibadah tambahan. Jadi kita nggak tahu saya tidak gini loh. Ada rasa di saat kita mengeluarkan itu kita sendiri merasa udah kita senang. Jadi kayak menterapi diri kita gitu loh. Di saat kita mengeluarkannya, kita merasa bahagia. Jadi sudah tidak mengingat karena Allah atau karena apa, karena kita merasa senang melakukannya. Nah, yang seperti ini Pak Ustadz, saya pengen tahu diluruskan apakah salah, apakah gimana gitu loh. Ya, gini Bu ya, kalau masalah kadang-kadang kita meninggalkan ibadah yang sudah menjadi wiridan ya, itu kadang-kadang kan kita sedih ya, kita merasa itu pandangannya ada dua sisi Bu ya, karena begini memang ada kaidah hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin, kebaikan-kebaikan orang yang berbakti kepada Allah itu bila dipandang dari makom atau derajat di atasnya adalah merupakan keburukan. Bahwa ibu sudah berusaha beribadah, itu suatu kebaikan. Itu fadl dari Allah. Ibu sudah merasa ingin aktif untuk selalu duha, tahajud, atau apa, sholat-sholat atau puasa. Itu sudah merupakan fadl dari Allah. Ya, semua itu sudah fadl dari Allah. Walaupun dipandang dari satu sisi, dari sisi di atasnya, dari makom atau derajat di atasnya, merupakan kekurangan juga atau bahkan keburukan kalau dipandang dari makom di atasnya, di mana ibu masih merasa saya beramal, saya seperti itu. Jadi memang tingkat-tingkatan Bu, tingkat-tingkatan, dan kita tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi tingkatan yang terbaik yang kita inginkan, tidak bisa. Kita proses. Keikhlasan itu berproses. Kita tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk yang terbaik saat ini. Tapi kita yang penting sudah berikhtiar untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena itu tidak ada habisnya. Sebanyak amal apapun yang kita lakukan, sebaik apapun amal yang kita lakukan, seikhlas apapun yang kita perbuat, secinta apapun kita kepada Allah, tidak akan bisa mencapai kepada apa yang seharusnya kepada Allah. Karena Allah itu maha agung yang tiada habisnya. Maha indah yang tiada habisnya. Maha cinta yang tiada habisnya. Sehingga kita menyadari sebagai manusia, kita memang tidak akan pernah mencukupi untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah. Karena kita ini hamba. Maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi yang terbaik segalanya. Tidak. Kita ini tadi dari satu sisi kita sebagai hamba ingin menghamba kepada Allah, tapi dari satu sisi juga kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba, semua adalah dari Allah. Apapun yang dikasih kepada Allah kita mensyukuri. Makanya konsepnya adalah ibadah itu dari sa'i. Kita lihat dari sa'i ya. Sa'i itu berawal dari Bukit Sofa, diakhiri dengan Bukit Marwa. Sofa artinya bersih, Marwa artinya puas. Kita setiap beribadah, setiap tahap beribadah, setiap langkah beribadah, sebaiknya diawali dengan niat yang sofa, yang bersih. Kemudian setelah terjadi, setelah kita lakukan, seperti apapun keadaannya, harus diakhiri dengan marwa, rasa puas, senang, bersyukur kepada Allah, karena merasa semua itu adalah fadl bagi Allah. Nah, seperti ini loh Bu, seperti ini adalah merupakan pemikiran yang menjadikan semakin kenal ke Allah. Kita kadang sergap semangat, ya Alhamdulillah. Kita kadang-kadang malas, kita menyadari semua dari Allah. Ya, ini dari satu sisi saya harus merasa, wah ini saya malas ini, harus saya lawan. Tapi dari sisi yang lain adalah, ini adalah Allah memberitahukan kepada kita bahwa kamu harus tahu, semangat itu bukan dari kamu sendiri. Semangat itu dari saya. Maka ketika kamu semangat, kamu harus syukur, itu dari saya.
Nah, demikian. Jadi ketika kita merasa ada kelemahan atau bahkan kesalahan, maka itu adalah merupakan, kalau kita bisa mengambil hikmahnya, bentuk perkenalan dari Allah. Kita, oh ini ya, saya itu hamba ya, saya itu lemah. Jadi memang ketika saya rajin, itu semua dari Allah. Nah, demikian. Sehingga kita manusia memang tempatnya salah, tempatnya kurang. Nah, tapi ketika salah dan kurang itu bisa menjadikan rasa sadar diri bahwa kita ini hamba, bahwa kita ketika beribadah, kita sergap, kita segala yang baik, itu semua dari Allah. Nah, itulah tahap-tahap kemudian semakin menyadari bahwa semua dari Allah. Itu termasuk tahapan perkenalan. Jadi, makanya kalau untuk orang-orang yang berjalan seperti itu, dia ketika melakukan kebaikan pun ketika terpleset dalam keburukan, semua dia pandang sebagai kebaikan. Ketika beribadah kepada Allah dengan baik, dengan semangat, ya itu adalah fadl dari Allah. Tapi ketika dia karena mungkin baru terlanda kemalasan atau apa, atau dia apapun, dia kemudian merasakan itu sebagai Allah ingin memberitahu kepada dia, ternyata rajin, sregep, baik, dan semuanya itu adalah dari Allah. Sehingga Allah memberitahu dengan cara nyatanya saat ini kamu ingin sregep, kamu ingin giat, tapi Allah tidak memberi itu. Itu tanda atau membuktikan bahwa semua itu dari Allah. Demikian. Jadi kalau ibu tadi kemudian mengatakan bahwa ketika sedekah, pokoknya hati saya senang, tidak ada terkaitan dengan Allah, itu sebetulnya kalau sebaiknya segala amal ibadah itu dikaitkan dengan Allah. Jadi senangnya karena ini fadl dari Allah. Iya, maksudnya gini, kita tahu kalau melakukan itu suatu amal yang disenangi sama Allah. Nah, jadi kita pada saat kita mengeluarkannya, kita pun hati kita senang gitu. Oh, paham. Sehingga kita pun lupa kalau itu sebenarnya suruhan dari Allah, tapi karena kita sudah merasakan rasa senangnya itu, kita keluarin aja gitu. Gitu. Paham ya? Mungkin ibu seperti ini, bahwa ibu sudah beramal senang, sudah beramal karena Allah tanpa peduli masalah pahala. Ya, itu baik sekali, itu bagus sekali. Jadi ibu merasa amal, saya senang melakukan. Karena apa? Ini adalah yang disenangi oleh Allah. Ini adalah suatu perbuatan yang disenangi Allah dan tanpa berhitung. Enggak, karena gini juga Pak Ustadz. Karena kita juga kita tahu itu ibadah yang disenangin sama Allah salah satunya, dan kita merasakan impact-nya juga ke kita, hasilnya. Ya. Jadi karena kita sudah sering merasakan hasilnya itu, sehingga kita melakukannya dengan kesenangan hati gitu. Ya, baik. Karena senang ya. Jadi karena apa? Memang kebaikan itu ada istilahnya bonus ya. Bonus untuk kita. Jadi pahala itu kadang-kadang memang diberikan Allah sejak di dunia ini. Bonus. Sepertinya pahala yang asli kan memang di sana nanti. Tapi Allah kadang-kadang begitu sayang kepada hambanya, di dunia ini sudah dikasih bonus. Orang yang bersedekah otomatis hatinya merasa bahagia. Makanya kan banyak cerita itu orang yang katanya orang terlalu sukses malah stres, dia menjadi bahagia ketika dia membagikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Saat itu juga dia menjadikan ada rasa bahagia dalam hatinya. Ya, dia melihat orang yang menderita terlepas dari penderitaannya, itu menimbulkan suatu kebahagiaan. Itu banyak cerita seperti itu, dan itu bonus dari Allah. Itu bonus. Kalau pahala yang asli nanti di sana. Ya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering ya, kita sholat, kemudian hati menjadi tenang, menjadi semakin tenang. Itu adalah bonus dari Allah. Kita puasa, ternyata membuat tubuh kita semakin sehat, kemudian pikiran jadi semakin tidak bergejolak, tidak suka emosi. Ya, itu semua fadl dari Allah atau bonus dari Allah. Pahala yang asli nanti di sana.
di dunia ini hanyalah bonus. Dan itu memang banyak. Dan bonus itu merupakan tanda amal kita diterima oleh Allah. Dan itu semoga amalnya ibu, yang ibu nyatanya sudah merasakan kenikmatan di dunia ini, itu pertanda amalnya ibu diterima Allah di sana. Amin. Allahumma amin. Termasuk ketenangan pada saat kita merasakan berdoa, berada di tikar sembahyang. Itu apakah termasuk tanda-tanda itu, Pak Ustadz? Iya, itu bonus, itu tanda, itu tanda. Tandanya amal ibadah kita diterima, ada bonus di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Monggo, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, tak teruskan ngajinya. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Idfin naf wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Kuburlah wujudmu di bumi ketidakterkenalan. Karena sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur di dalam bumi, itu tidak akan bisa tumbuh atau terbangun dengan tinggi sekali. Kalau ingin bangunan itu tinggi sekali, maka semakin tinggi, maka harus semakin dalam pondasinya. Semakin bangunan itu tinggi, maka semakin harus dalam pondasinya. Demikian juga, semakin ingin kita punya derajat yang tinggi, itu adalah sebaiknya semakin tidak terkenal. Karena keterkenalan itu, kemasyhuran itu berat. Orang yang terlanjur masyhur, untuk bisa beramal banyak itu berat. Berbeda dengan orang yang tidak terkenal, dia kemana-mana tidak ada yang tahu. Jarang orang yang kenal, itu dia bebas. Melakukan apa-apa bebas. Sehingga dia beramal sebanyak mungkin tidak ada kendala. Tapi untuk orang yang terkenal, itu kadang-kadang malah menjadi gangguan. Maka kalau ingin amal yang tinggi sekali, adalah pendam dirimu di dalam bumi ketidakterkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bahwa, makanya kalau orang ahli ibadah itu dia suka terkenal, suka tidak terkenal. Kalau orang alim suka terkenal. Orang alim karena suka terkenal, maka dia hamba keterkenalan. Orang ahli ibadah karena dia suka tidak terkenal, maka dia hamba ketidakterkenalan. Tapi siapakah orang yang betul-betul hambanya Allah? Dia adalah pecinta Allah. Dia adalah orang yang sudah padatikan ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak punya kepedulian. Saya terkenal, tidak peduli, tidak terkenal pun tidak peduli. Demikian. Ini keterangan dari kitab ini. Sama dengan ketika membahas tentang orang yang berpikir tentang dunia, maka Allah memberikan dia kesusahan, kesedihan. Demikian juga orang yang memikirkan akhirat, dia punya kesedihan juga, punya kesusahan juga. Karena dia kemudian menjadi pertimbangan dalam hatinya, surga atau nerakakah saya kelak? Siapa yang tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran?
Dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak ada kesedihan dalam hati mereka. Karena apa? Mereka hanya berpikir tentang Allah, Allah dan Allah. Semua yang terjadi di dunia ini, yang dia alami, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, dia pandang sebagai sesuatu yang digerakkan oleh Allah, sesuatu yang merupakan skenario dari Allah. Sehingga dia memandang apapun itu dari Allah. Sehingga dia selalu memikirkan Allah. Yang demikian itu orang menjadi tidak ada kesedihan pada dirinya, tidak ada kesusahan pada dirinya. Makanya orang yang berpikir dunia dikasih Allah kesedihan untuk menghapus dosa-dosanya. Karena dia selalu berpikir dunia, lupa kepada Allah. Dan orang-orang yang selalu berpikir akhirat pun masih dikasih kesedihan Allah. Ya. Karena apa? Untuk meninggikan derajatnya. Dan hanya orang-orang pecinta Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, walinya Allah, orang yang arif billah, yang tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan pada mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada kesedihan. Ya. Nah, kalau jadi pertanyaan, Kanjeng Nabi kok ya sedih? Nah, sedihnya itu ya manusiawi, karena Kanjeng Nabi itu manusia. Tapi kesedihannya itu kemudian tidak menjadikan dia kehilangan kebahagiaan. Jadi Kanjeng Nabi dalam keadaan sedih pun masih dilandasi oleh kebahagiaan karena kenal dengan Allah, karena tahu siapa Allah. Jadi tidak menghilangkan rasa bahagia dalam hatinya. Makanya sebetulnya orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman. Karena walaupun masih tingkatan biasa, kolonjengan masih tingkatan biasa, tapi sebetulnya dalam hatinya ada kebahagiaan. Apa? Ada harapan kelak akan bahagia selamanya. Nah ini. Apalagi kalau sudah arif billah ya, orang sudah tidak meduliin dan itu, dia sudah merasa bahagia dunia ini sudah seperti di surga ya. Karena apa? Dia sudah kenal Allah, dia tahu Allah dari mata hatinya dengan yakin. Jika dipandang apapun indah, memandang apapun indah, semuanya indah. Tapi kalau ini masuk biasa, ya minimal lah kita karena dalam hati kita ada keimanan, maka kita walaupun sedih, kadang sedih, kadang apa, tapi ada satu kegembiraan yang terbersit, yang tersembunyi dalam hati, yaitu apa? Kebahagiaan atau kegembiraan keimanan. Karena apa? Kita punya keyakinan, ya walaupun di dunia ini sedih seperti ini, kita kelak di sana akan bahagia selama-lamanya. Walaupun kita tidak tahu, apakah nanti kita di sana langsung masuk surga, katakan, atau nanti mampir-mampir. Mampirnya itu ya mampir. Ya. Ada yang mampir hanya keserempet-serempet sedikit, ya, atau yang sudah sampai ditabok, ada yang sudah sampai diremuk. Tapi kalau masih punya iman, walaupun seremuk apapun, tetap nanti akhirnya masuk surga. Demikian. Jadi ada kebahagiaan yang mendasari hati. Karena apa? Di situ ada keimanan. Ya. Makanya kita ini sebaiknya ya saya nasihati diri sendiri, sebaiknya setiap hari mensyukuri keimanan. Ya Allah, walaupun saya tidak seganteng artis-artis sana, walaupun saya tidak sekaya orang-orang sana, walaupun, tapi ya Allah, kenikmatan yang terbesar telah Kau berikan kepadaku, yaitu iman. Ini yang kita perlu mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau keimanan kita syukuri, semoga keimanan ini semakin bertambah, dan akhirnya bisa menjadi kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Mohon maaf. Sudah 1 jam ya. Karena kalau belum 1 jam katanya belum batas waktunya katanya ya. Ini sudah jam berapa ini? Belum selesai, tadi kan telat.
Nganyang. Monggo yang mau tanya monggo. Ya, seperti kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika wafat kan wafatnya terbunuh. Beliau terbunuh oleh seorang kafir yang ikut jamaah, kemudian sebelum membunuh Sayyidina Umar itu sudah membunuh kalau tidak salah 17 orang ya. Sehingga mengenai Sayyidina Umar terkena perutnya sampai maaf ini ususnya keluar. Sayyidina Umar pingsan, dibangunkan tidak bisa. Sudah dalam keadaan seperti koma. Maka bingung, semua bingung. Terus putranya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau ingin membangunkan ayah saya gampang. Katakan, hayya 'alas shalah. Kemudian dibisikkan itu, hayya 'alas shalah. Maka Sayyidina terbangun. Sholat. Ya, sholat. Loh, saya ini kenapa ini? Kok begini? Sayyidina Umar, tadi Anda itu segini-gini. Loh. Yang membunuh saya orang Islam atau orang kafir? Orang kafir saya tidak. Alhamdulillah, saya tidak punya masalah dengan orang Islam. Itu Sayyidina Umar. Walaupun kemudian 2 hari kemudian wafat Sayyidina Umar. Sayyidina Ali juga demikian. Pernah tertancap panah di pahanya. Kemudian dicabut oleh seseorang. Ini tolong cabutkan. Aduh, tidak kuat. Udah, saya tak sholat dulu. Maka dia sholat. Setelah sholat, dicabut tidak terasa. Nah inilah membuktikan atau itu berarti bahwa kecintaan mereka kepada Allah itu sangat besar. Karena sangat cintanya sehingga rasa sakit apapun bisa hilang. Ya. Makanya ini kita bisa gambarkan kalau kita pas mungkin ya dulu dilanda rasa ya pemuda ya itu kalau udah orang cinta itu udah yang sakit-sakit berani melakukan, yang capek-capek enggak malas untuk melakukan. Jadi karena apa? Karena cinta. Itu pada manusia, apalagi kalau cinta kepada Allah. Jadi sudah begitu dahsyatnya, hebatnya itu ya. Banyak sekali kisah-kisah. Rabi'ah demikian, apalagi Rabi'ah ya. Rabi'ah itu terkenal sebagai wali Allah yang warnanya sangat warna cinta sekali. Dia pernah ada pencuri masuk ke rumahnya. Dia sholat. Waktu pencuri itu masuk ke rumahnya, membawa barang banyak sekali. Ketika mau keluar, tidak ada pintunya. Bingung, kemudian ditaruh lagi. Kemudian pintunya kelihatan. Ketika pintunya kelihatan, ambil barang itu lagi, mau keluar, tidak ada lagi pintunya. Gitu. Berkali-kali. Sampai capek itu pencurinya. Kemudian Rabi'ah selesai sholat. Dan melihat ada seseorang, mau apa mas? Orangnya sangat ketakutan sekali. Rabi'ah malah menangis. Ya Allah, kenapa saya hanya punyanya itu ya Allah? Kasihan hambamu yang mungkin karena dia butuh sekali, dia mengambil barang yang ada di sini. Ya Allah, kasihan. Jadi Rabi'ah malah merasa kasihan kepada pencuri itu karena apa? Kok barangnya hanya sedikit? Karena mungkin orang itu sangat butuh sekali. Pencuri itu malah semakin terharu. Ya. Loh, bukannya saya dimarahin, malah dia menangis pada Allah, kok hanya banyak punya barang seperti itu. Maka pencuri itu pun sadar. Akhirnya menjadi muridnya Rabi'ah. Jadi banyak kisah yang menggambarkan ya Allah. Karena kecintaan orang kepada Allah. Jadi dia semakin penuh dengan kasih sayang. Nah ini ya. Kalau orang semakin belajar agama, semakin semakin tidak mencintai manusia, itu menjadi pertanyaan. Karena Kanjeng Nabi orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, dan Kanjeng Nabi orang yang paling memuliakan kemanusiaan. Ya. Maka Kanjeng Nabi sampai ketika wafat pun memikirkan umatnya. Ketika kelak bangkit dari hari kiamat, di hari kiamat pun memikirkan umatnya. Nah ini demikian. Jadi banyak kisah seperti itu, banyak sekali. Ya, ini katanya ya, keterangan dalam kitab ya bahwa
Tidak ada 40 orang mukmin kecuali pasti salah satunya itu waliullah. Jadi kalau kita berkumpul orang 40 lebih, pasti salah satunya kekasih Allah. Cuma memang walinya Allah itu beda-beda. Ada yang dia tahu bahwa dia wali, dan orang tahu bahwa dia wali. Ada. Seperti Syekh Abdul Qadir, seperti Imam Syadzili, itu wali yang terlihat. Ya. Dia sendiri tahu bahwa dia mengasihi Allah, dan orang lain tahu bahwa dia kekasih Allah. Ya. Ada wali yang dia sendiri tidak tahu bahwa dia wali, tapi ada orang yang tahu bahwa dia itu wali. Namanya terkenal. Tapi dia sendiri tidak. Ini pernah terjadi ya. Ada orang yang terjebak dalam gua. Terjebak dalam gua, dan ada satu orang lagi masuk baru. Mereka terjebak, tidak bisa keluar. Maka mereka giliran untuk berdoa. Satu orang berdoa, ya, karena doa mereka, wallahu alam, karena mustajab, wasilah dengan nama seorang wali Allah. Saya wasilah kepada wali itu, saya berdoa kepadamu ya Allah. Maka turunlah makanan ke dalam gua itu. Satu nampan, sehingga dimakan 4 orang. Orang yang kedua pun demikian, berdoa, ya Allah, saya wasilah kepada wali ini, Allah. Sebut namanya. Ya. Maka turunlah 1 nampan dimakan orang 4. Orang yang ketiga pun demikian. Nah, yang orang keempat ini, dia merasa ketakutan, ya Allah. Mereka doanya sangat mustajab, ya Allah. Apakah saya bisa berdoa seperti itu? Maka orang itu pun berdoa, ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan wasilah wali-wali yang mereka wasilah kepada wali itu. Agar kau turunkan rezeki kepada kami. Maka tiba-tiba turunlah 4 bagi atau nampan, ya, 4 nampan makanan. Dan 3 orang itu pun kaget, loh. Kamu doanya kok mandi sekali, kok mustajab sekali melebihi doa kami. Kamu wasilah dengan syekh siapa? Ya saya tidak tahu, pokoknya saya wasilah dengan syekh-syekh yang kamu wasilahi. Loh begitu? Iya. Lah kamu wasilah kepada siapa? Oh saya kepada syekh ini, syekh itu. Ternyata orang 3 itu wasilahnya sama. Kepada syekh siapa itu? Syekh. Lah orang yang keempat kaget. Loh kok namanya sama dengan saya? Gitu. Loh kamu orang mana? Kamu? Saya orang sini. Lah itu kamu orangnya gitu. Jadi ternyata dia namanya terkenal sebagai waliullah, tapi dia sendiri tidak kenal. Tidak tahu bahwa dia waliullah. Itu ada orang seperti itu. Jadi banyak macam-macamnya. Ada orang wali yang dia tahu bahwa dia wali, tapi orang lain juga tahu. Ada yang dia tidak tahu, orang lain tahu. Ada yang dia sendiri tahu bahwa dia wali, tapi orang lain tidak tahu. Ada yang dia sendiri dia tidak tahu bahwa dia wali, dan orang lain pun tidak tahu. Ya. Makanya kita husnudzon kepada Allah, kita berharap kepada Allah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang dikasih Allah, menjadi kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Ya. Menjadi orang yang didekatkan kepada Allah dengan benar-benar dekat. Ya. Zulfa, istilah zulfa. Ya. Zulfa itu dekat yang benar-benar dekat. Amin Allahumma amin. Kita tidak tahu. Makanya bolak-balik saya nyatakan, kita ini kepada siapapun tidak usah menghinakan. Ya. Kita hormati, kita tidak tahu. Siapa yang menjadi, dan Allah berhak memilih siapapun untuk menjadi kasihnya. Tidak peduli dia itu ibadah atau tidak, itu tidak urusan. Karena Allah tidak membutuhkan ibadahnya siapapun. Seandainya seluruh makhluk hidup ini sampai ke malaikatnya tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang beribadah kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sebaliknya, seandainya semua makhluk itu setan dan iblisnya semua beriman kepada Allah, beribadah, berbakti kepada Allah, sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun, termasuk ibadah-ibadah kita. Ya. Jadi kita gimana? Kepada siapapun kita hormati. Pada siapapun kita hormati, karena kita tidak tahu ya, siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang dekat. Kita husnudzon saja pada siapapun, ya, dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang orang yang dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya. Menjadi orang yang didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Amin Allahumma amin. Ya, waktunya cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Terima Husnu. kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sami. Terima kasih Pak Ustadz. Bagus sekali. Sami. Sami-sami. Sama-sama.